Didukung oleh Banjir Jakarta, sejumlah penduduk terpaksa mengungsi ke penampungan korban banjir. Hari terakhir Mahkamah Konstitusi menerima permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024. Siapa lagi yang akan mendaftar ke MK di hari terakhir ini? Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi pada Jumat dini hari yang lalu menyebabkan beberapa titik di wilayah DKI Jakarta terendam banjir. Sejumlah masyarakat pun kemudian memilih mengungsi ke tempat penampungan banjir. Kami juga akan ajak Anda untuk memantau bagaimanakah kondisi banjir di wilayah Jawa Tengah. Selengkapnya akan kami bahas untuk Anda bersama dengan informasi menarik lainnya di Kabar Siang. Dan berikut Kabar Siang selengkapnya bersama saya, Maria Segaf. Kami awal informasi di Kabar Siang hari ini dengan informasi menduga terjadi gempa bumi. Pasien dan keluarga panik menyusul runtuhnya plafon rumah sakit di wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rumah sakit mengkonfirmasi langit-langit di rumah sakit runtuh menyusul adanya tangki air yang pecah sehingga airnya pun meluber ke dalam bangunan. Beginilah kondisi keluarga pasien yang panik berhamburan keluar ruang perawatan usai plafon ruangan runtuh. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari ruang perawatan anak di lantai 2 gedung C1 Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Runtuhnya atap plafon ruang perawatan anak terjadi sekitar pukul 3 dini hari saat pasien dan keluarga yang menunggu sedang tidur lelap. Perawat yang bertugas langsung mengevakuasi sejumlah pasien anak yang berada di dalam ruangan. Itu tadi malam saya kira gempa, jadi saya duduk di situ, saya dengar suara gemar-gemar bunyi. Nah, saya langsung lari ke anak saya. Pas saya bunuh anak saya, langsung roboh dari atas itu genteng sama air. Saya kira memang gempa. Jadi kuliah kondisi anak saya setelah itu langsung puncak semua dan basah. Saya keluar. Pihak rumah sakit langsung melakukan pemeriksaan mencari pemicu insiden plafon runtuh. Jatuhnya plafon itu setelah dilakukan pengecekan oleh teman-teman tim instalasi Satgas Rumah Sakit pemeliharaan sarana prasarana, itu ditemukan ada tandon yang pecah. Di tandon itu letaknya di antara dua bangunan yang kemudian mengalami pecah. Itulah kemudian tumpahan airnya mengena pada bangunan dimaksud sehingga plafonnya jatuh, tidak mampu menahan volume air yang ada di atas plafon. Akibat insiden plafon runtuh, sebanyak 15 pasien yang didominasi anak-anak dipindahkan ke ruangan yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah pasien dan keluarga pasien mengalami trauma. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Pemirsa, gempa susulan di wilayah pesisir utara dengan magnitudo 6,5 membuat puluhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sutrasno, Rembang, Jawa Tengah dievakuasi. Para pasien di rumah sakit tersebut dievakuasi melewati tangga darurat saat gempa susulan berkekuatan 6,5 magnitudo di Tuban mengguncang.
Setidaknya ada 69 pasien yang dievakuasi dari lantai 2, 3, dan lantai 4. Pasien dan keluarga pasien mengaku panik, bahkan banyak yang menjerit ketakutan sehingga membuat mereka trauma. Akibat gempa, sejumlah bangunan di rumah sakit pun juga menjadi rusak, sehingga pasien belum diizinkan untuk kembali ke ruang perawatan. Rencananya mereka akan kembali ke ruang perawatan pada Sabtu pagi hari ini. Pemirsa, sejumlah pasien RSUD Sosodoro Jati Kusumo di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur memilih dirawat di luar bangunan rumah sakit karena khawatir terjadi gempa susulan. Mereka trauma dengan guncangan gempa magnitudo 6,5 yang terasa cukup kencang di lantai 6. Puluhan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro jalani perawatan di depan lobi utama Jumat malam. Mereka memilih ditangani petugas medis di sini karena khawatirkan gempa bumi susulan. Sebab sejak terjadi pertama kali pada pukul 11:22 hingga lewat pukul 4 sore sudah ada 22 kali guncangan lanjutan. Para pasien ini juga trauma dengan kuatnya getaran yang amat terasa ketika mereka berada di lantai 6. Sabtu pagi, pihak rumah sakit mengembalikan satu persatu pasien ke ruang rawat yang berada di lantai dasar hingga lantai 3. Mereka menilai kondisi sudah lebih aman. Meski demikian, ruang perawatan di lantai 4 ke atas dikosongkan. Ini sudah mau kembali ke ruangan? Sudah merasa nyaman atau gimana, Bu? Ya, insya Allah. Nyaman ya. Kemarin sempat khawatir atau gimana? Udah khawatir banget. Tak seret-seret ada. Pagi sakit tak keret-keret. Baru pertama terjadi kayak gini? Iya. Baru pertama. Ini sudah ada informasi dari rumah sakit bahwa sudah aman atau gimana? Entah, belum tahu. Katanya dokter yang tadi malam, katanya juga sudah aman. Gempa bumi dengan magnitudo 6,5 mengguncang Laut Jawa pada Jumat siang. Episenternya berada di Laut Tuban dengan kedalaman 12 km. Getaran gempa itu terasa di Pulau Bawean hingga intensitas 6 mmi yang berarti dirasakan hampir semua penduduk. Guncangan gempa Tuban juga dirasakan orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Tengah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Gempa bumi yang terjadi di Laut Tuban merupakan gempa tektonik akibat aktivitas sesar aktif dan tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis informasi detail tentang gempa yang terjadi pada Jumat siang itu.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebanyak 113 kepala keluarga terdiri dari 431 warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsi ke Rusunawa Semper Barat, Jakarta. Banjir diakibatkan oleh hujan yang mengguyur Jakarta pada Jumat kemarin. Banjir tersebut merendam 11 RT di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam 1 tahun ini tercatat sudah 4 kali banjir menerpa Kelurahan Semper Barat. Warga diungsikan ke Rusunawa Semper Barat hingga hari ini. Adapun dari 11 RT yang paling terdampak banjir yaitu RT 16. Tidak hanya di Semper, Jakarta Utara, pemirsa, hujan deras juga mengakibatkan kawasan Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Hujan deras melanda Jakarta, salah satunya yang terdampak adalah Jalan Prepedan Raya daerah Kalideres, Jakarta Barat. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Semongol. Terdata pemirsa 4 RW yang terendam banjir hingga saat ini. Beberapa akses pun ditutup seperti ke arah Cengkareng dan juga ke arah Kalideres. Adapun jalan alternatif seperti via Kamal Raya dan Tegal Alur. Pemirsa, banjir Jakarta menyebabkan banyak penduduk di wilayah Semper Barat, Jakarta Utara terpaksa mengungsi. Kami ajak Anda ke sana. Sudah ada rekan kami Zidane Duhan, tapi sebelumnya kita pantau lebih dulu banjir di kawasan lain, yaitu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Di sana sudah ada Herninda Febiola. Herninda, bagaimana kondisi warga saat ini di sana? Banjir yang melanda kecamatan Kalideres dengan jumlah rumah terendam di hanya 1 RW saja sebanyak 500 rumah. Namun itu hanya 1 RW saja, sedangkan yang terendam di sini ada 4 RW. Tampak di sini tempat saya mengabarkan tingginya sekitar 30 hingga 40 cm. Namun jika melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, tingginya bisa mencapai kedalaman 60 cm. Bahkan kabarnya ada rumah yang terendam hingga kurang lebih 1 meter. Nah, sebetulnya akses ke daerah Cengkareng maupun Kalideres ini ditutup, namun masih ada kendaraan yang memaksa untuk berupaya masuk lewat Kalideres ini. Tetapi biasanya mobil-mobil yang memaksakan lewat sini akan mogok di tengah jalan karena terendam banjir. Dan juga hingga saat ini masih belum ada bantuan dari pemerintah setempat maupun pemerintah daerah untuk memberikan solusi terkait banjir yang melanda 4 RW di Kecamatan Kalideres saat ini. Dan juga belum ada tempat pengungsian bagi masyarakat Kalideres dan juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti pakaian ganti, obat-obatan, karena mengingat kabarnya sudah mulai warga sini yang terdampak gatal-gatal hingga demam, dan juga diperlukan sekali makanan siap saji serta sembako, mengingat ini merupakan bulan Ramadan sehingga masyarakat sangat diperlukan kebutuhan sahur dan juga berbukanya. Dan pemirsa, jika melihat ini masih banyak masyarakat yang berusaha untuk berkegiatan namun terhenti oleh banjir yang melanda hingga hari ini sejak Jumat kemarin. Kabarnya pada pukul 3:30 subuh setelah sahur, banjir mulai naik karena diakibatkan oleh meluapnya Sungai Semongol. Bagi masyarakat yang ingin melewati daerah sini bisa mengambil alternatif jalan menuju ke area Kamal Raya maupun Tegal Alur. Masyarakat di sini sangat menunggu bantuan dari pemerintah, apalagi pakaian, makanan, dan juga tempat pengungsian. Karena biasanya banjir di sini hanya terjadi becek-becek saja, tetapi ini cukup tinggi dan juga lama surutnya, mengingat intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Dan juga di belakang saya masih nampak anak-anak yang mencoba menghibur diri dengan bermain-main dengan banjir. Lalu juga pemirsa, masyarakat sekali lagi sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kembali ke studio, Maria. Iya, Herninda, bagaimana kondisi warga yang saat ini terjangkit sejumlah penyakit akibat banjir dan belum ada bantuan ya hingga saat ini? Silakan, Herninda.
Ya, bagi para masyarakat atau warga setempat sini yang mulai terjangkit gatal-gatal hingga demam dan juga penyakit lainnya masih belum mendapatkan obat-obatan maupun bantuan. Karena jika mereka ingin melintas ke area sini untuk berobat atau untuk berbelanja obat juga sangat sulit mengingat aksesnya ditutup. Lalu juga maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan pertolongan dari pemerintah terutama obat-obatan. Dan mereka banyak yang terjebak di area rumah karena tidak bisa berkegiatan maupun pergi ke rumah sakit. Balik ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda, Herinda Febiola, langsung dari wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Kami ajak Anda bergeser pemirsa ke Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Sudia Dunduhar langsung dari Semper, Jakarta Utara. Di wilayah Semper seperti apa, Duhan? Ya, Maria dan juga pemirsa, dampak dari hujan lebat ini yang terjadi dini hari pada hari Jumat ini masih dirasakan sebagian masyarakat di DKI Jakarta, khususnya di titik tempat saya mengabarkan. Ini merupakan RW 4 Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, yang mana hingga saat ini sebagian warga masih berada di tempat pengungsian, yaitu di Rusunawa Semper Barat yang dapat Anda lihat, Maria dan juga pemirsa, di belakang saya. Hingga saat ini memang bantuan sudah datang, ini baik dari pihak rusun tersendiri ini yang menyediakan tempat untuk pengungsian bagi warga yang terdampak banjir, dan juga sudah ada dari tim kesehatan, ini baik dari Puskesmas Kelurahan Semper Barat 2 dan juga Puskesmas Kecamatan Cilincing ini yang sudah hadir untuk memeriksa kesehatan warga sekaligus juga membawa obat-obatan untuk warga. Selain itu juga memang pemantauan kami hingga saat ini, Maria dan juga pemirsa, beberapa RT ini masih terendam oleh banjir, dan memang beberapa RT lainnya ini sudah mulai surut, sehingga ini sebagian warga tadi kami pantau ini sudah mulai mencoba untuk meninggalkan tempat pengungsian untuk memeriksa kediamannya masing-masing. Namun ini belum tentu warga yang ada di sini nantinya akan langsung menempati tempat tinggalnya dan meninggalkan tempat pengungsian, dikarenakan juga harus melihat terlebih dahulu bagaimana kondisinya, kondisi rumahnya seperti itu, Maria dan juga pemirsa, dikarenakan kemarin ini beberapa titik ini sempat terendam lebih dari 1 meter. Nah, untuk lebih lengkapnya, informasi selengkapnya kita akan bertanya langsung kepada Ketua RT 19 RW 04 kepada Pak Ian Henry, ada Pak Ian. Ya. Pak, selamat siang. Mas siang. Pak, dapat dijelaskan hingga saat ini sudah ada berapa pengungsi yang terdapat di Rusunawa Semper Barat? Kalau pertama masuk kemarin itu lebih kurang 428 kakak, 428 jiwa. Dan hari ini karena banjir sudah mulai surut, jadi pengungsi sudah berkurang, yang masih tinggal 294 jiwa. Jadi itu sementara. Apakah sejak kemarin ini pengungsi ada yang mengeluhkan sakit kondisinya atau seperti apa, Pak? Kemarin memang ada, tapi ada penanganan langsung dari Puskesmas Cilincing. Jadi sampai hari ini pun tim Puskesmas masih ada di tempat. Apakah sebagian warga ini yang sudah tadi sempat kembali ke tempat tinggalnya ini mengonfirmasi apakah nanti akan di tempat tinggal atau tetap akan berada di tempat pengungsian pada malam hari ini? Kita dari informasi tadi melihat keadaan hari ini. Kalau seandainya hari ini tidak hujan, mungkin tidak kembali. Tapi kalau hari hujan lagi, mungkin karena sekarang air sudah mulai surut. Kalau boleh tahu, Pak, ini beberapa RT yang masih terendam banjir, ini RT mana saja dan sebetulnya banjirnya sedalam apa, Pak? Kalau kemarin yang terendam RT itu ada 12 RT. Jadi saat sekarang yang masih tinggal RT 13 sama RT 16. Jadi kalau untuk kedalaman air sekarang masih lebih kurang tinggal 30 sampai 40 cm. Baik, terakhir Pak, ini kan masih di bulan puasa tentunya Pak. Nah, untuk suplai makanan untuk sahur dan buka puasa ini mendapatkan bantuan dari mana, Pak? Kita dapat bantuan dari Dinas Sosial sama BPPD. Alhamdulillah kalau bantuan cukup. Baik. Terima kasih Pak Yan untuk informasinya. Ya, Maria dan juga pemirsa, itu dia disampaikan langsung oleh RT 19 RW 4 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara, yang mana memang bantuan sudah ada ini untuk di Semper Barat. Sebagian warga memang sudah memeriksa kediaman rumahnya, namun masih ada 2 RT yang terendam ini sekitar 40 hingga 50 cm. Nah, untuk itu kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangannya. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio, Maria. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda dari Duhar langsung dari kawasan Semper, Jakarta Barat. Tadi sebelumnya ada Herinda Febiola dari kawasan Kalideres, Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan.
Pemirsa, hari terakhir Mahkamah Konstitusi menerima permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024. Siapa lagi yang akan mendaftar ke MK hari ini? Selengkapnya di Kabar Siang sesaat lagi. Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan permohonan gugatan perselisihan pemilu 2024. Berdasarkan mekanisme gugatan perselisihan hasil pemilu, pengajuan permohonan boleh dibuat oleh peserta pemilu presiden ataupun pemilu legislatif. Namun, ada batas waktunya, yaitu maksimal 3 kali 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan hasil pemilu 2024. KPU menetapkan hasil pemilu 2024 pada Rabu pukul 20 waktu 00 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi akan menutup waktu pengajuan permohonan gugatan hasil pemilu pada malam hari nanti, yaitu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sabtu hari ini. Dan bagaimana situasi di Mahkamah Konstitusi beberapa jam jelang penutupan masa pendaftaran pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024? Sudah ada rekan kami Tika Dewi di sana. Tika, siapa sajakah kemudian telah mendaftar atau akan mendaftar hari ini? Ada informasi terkait dengan hal itu? Baik, Maria Segaf dan juga pemirsa, benar sekali di hari terakhir pendaftaran ke MK ini, pihak tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan melakukan ataupun mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, yang mana hal ini telah dikonfirmasi melalui Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis, yang memastikan bahwa nantinya paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini akan mengajukan gugatan sengketa terkait hasil Pilpres 2024, yang mana nantinya pendaftaran gugatan sengketa ataupun perselisihan hasil pemilu ini nantinya akan berlangsung sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana nantinya dalam gugatan sengketa Pilpres, TPN Ganjar Mahfud ini akan membeberkan catatan keberatan serta akan berfokus pada pelanggaran pemilu yang berjalan secara teratur, sistematis, dan juga masif. TPN Ganjar Mahfud pun telah mengaku mempersiapkan sejumlah berkas pendaftaran perselisihan hasil pemilu, mulai dari barang bukti, saksi, dan juga kuasa hukum yang nantinya akan mengikuti sidang sengketa gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Setelah nantinya pendaftaran TPN ini dilayangkan ke MK, dan harapan dari TPN ini yakni untuk mencari kebenaran konstitusional, mengingat MK ini merupakan tempat untuk menetapkan konstitusional demokrasi. Dan Maria Segaf dan juga pemirsa, untuk terkait siapa nantinya yang akan hadir di gugatan sengketa MK pada hari ini dari pihak TPN Ganjar Mahfud, ini diantaranya ada dari Ketua TPN Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, dan juga ada Deputi Hukum yakni Mulya Todung Lubis, dan juga sejumlah tim dari TPN Ganjar Mahfud. Dan untuk terkait apakah nantinya dari paslon nomor urut 3 baik itu Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD apakah nantinya akan hadir, kami belum mendapatkan konfirmasi hal tersebut dari pihak TPN sendiri. Demikian, kembali ke studio, Maria. Baik, kami masih akan menunggu informasi dari Anda, Tika Dewi, langsung mengabarkan dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Tika. Pemirsa, tim hukum nasional pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mengajukan permohonan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis lalu. THN Amin menyatakan mengajukan permohonan gugatan hasil Pilpres untuk memperjuangkan suara masyarakat yang menginginkan perubahan.
Tim Hukum Nasional pasangan Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan Muhaimin resmi melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). THN Amin cepat-cepat melayangkan gugatan perselisihan ini lantaran aturannya permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. THN Amin tiba di gedung MK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain Ketua THN, Ari Yusuf Amir, hadir pula Kapten dan Ko-Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Aledrus dan Thomas Lembong. Mereka mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu. Begitu banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, menginginkan perbaikan, menginginkan Indonesia lebih maju. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas amanah yang dibebankan kepada kami oleh bangsa Indonesia melalui forum di Mahkamah Konstitusi ini. Langkah melayangkan gugatan ke MK ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Anies dan Muhaimin melalui pernyataan video yang dirilis setelah KPU menetapkan hasil pemilu 2024 pada Rabu malam 20 Maret 2024. Anies dan Muhaimin pun menjelaskan langkah tersebut diambil untuk memperjuangkan suara masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo pun menyatakan optimistis dapat menyelesaikan semua perkara perselisihan pemilu yang terdaftar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Karena begitu diregistrasi kan argunya terus jalan itu 14 harinya. Jadi ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita bicara materi. Iya, nggak bisa karena belum baca juga, belum kan baca permohonannya. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kabar siang akan kembali untuk Anda. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertandang ke Nasdem Tower menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kedatangan Prabowo pun langsung disambut oleh Surya Paloh pada siang hari kemarin, di mana Prabowo datang didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra. Keduanya pun pemirsa nampak berbincang cukup hangat. Oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Kedatangan Prabowo ini dilakukan usai Surya Paloh memberi selamat kepada pasangan Prabowo Gibran yang memenangi Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Keduanya sangat terlihat. Ya. Aman. Usai menggelar pertemuan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara kepada awak media yang telah menanti di Nasdem Tower. Surya Paloh sekali lagi mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto setelah memenangi Pilpres 2024 bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo pun membalas ucapan selamat tersebut dengan berkunjung ke markas Partai Nasdem. Siang hari ini saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto.
Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua tidak kurang dari 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah bina selama 20 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan itu. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo ke markas partai pengusung Anies Baswedan ini pun tentunya menarik perhatian publik. Pasalnya, usai Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo sebagai Presiden terpilih, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung mengucapkan selamat kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Pertanyaannya, lantas apa makna politik di balik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di kantor Nasdem tersebut? Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu mengedepankan akan menggandeng partai-partai lawan untuk membangun Indonesia. Benarkah kunjungan Prabowo tersebut menjadi sinyal Nasdem bergabung di era pemerintahan Prabowo Gibran? Histori persahabatan ada, ya. Kemudian kesamaan politik 5 tahun terakhir ada. Jangan lupa, kami ini sama-sama di pendukungnya Pak Jokowi, dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi 5 tahun terakhir. Kemudian tondo-tondo yang paling jelas saya bilang tadi di parlemen, yang parlemen saat ini, ya kan ada beberapa rapat komisi nih, dan rapat badan apa namanya balek, undang-undang dewan apa namanya khusus Jakarta, daerah khusus Jakarta, kan Nasdem sikapnya sama loh, apa namanya dalam beberapa isu penting dan dalam konteks kesepakatan umum ya di tingkat pertama sama dengan partai-partai yang ada di koalisi kami, gitu kan ya. Nah, apalagi di berbagai komisi saya pikir kurang lebih sama lah, apa namanya frekuensinya itu sama. Nah, sehingga yang tadi dikhawatirkan orang nih, Pilpres kemarin, efek Pilpres, perkelahian Pilpres akan terbawa sampai setelah Pilpres. Kita akan gontok-gontokan, DPR akan panas menjadi ajang perkelahian lanjutan, ya kan ya. Ternyata kan nggak terbukti, terutama dari sikap Partai Nasdem ini yang sangat bersahabat ya, sangat friendly dengan kita. Dan pertemuan semalam
ya sangat monumental sebetulnya, bukan hal yang sederhana. Sementara itu, saat ini PKS belum menentukan sikap, akankah masih berada di jalur oposisi atau merapat dengan kabinet Prabowo Gibran. Ini pertandingan ini belum finish buat PKS. Jadi proses pengumuman di KPU tapi belum finish, karena finishnya adalah setelah proses semua dilalui, ya, proses pencarian jalan keadilan tadi sudah dilalui dengan sebaik-baiknya, baru kemudian kita akan di PKS akan mengambil sikap seperti apa. Jadi pertandingan belum finish, ya, sehingga proses ini yang harus kita tuntaskan. Ini ada jadi kalau kita moral pada konstituen begitu ya kemarin? Enggak, ini merupakan kewajiban moral dan konstitusional. Bagi PKS ini adalah kewajiban moral dan konstitusional dan harus ditunaikan. Baru kemudian kita berpikir bagaimana ke depan. Jadi nanti setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai, ya, hasilnya seperti apa, baru kemudian musyawarah Majelis Syuro akan melakukan kegiatan bermusyawarah menentukan arah politik ke depan. Lantas, apa makna politik di balik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di kantor Nasdem? Bagaimana korespondensi historis perkawanan antara Pak Prabowo dan Surya Paloh kan terbangun cukup lama, terutama di Golkar. Dan tak mungkin ini pertemuan bisa terjadi dalam waktu yang cukup dekat kalau memang tidak ada basis yang kemudian bisa mempertemukan keduanya. Baru kemarin Nasdem mengatakan selamat kepada Prabowo dan Gibran, besoknya kemudian datang berkunjung satu sama yang lain. Artinya apa? Sekalipun kedua sosok ini saling berkompetisi di Pilpres, tapi bangunan komunikasi itu pasti dibangun oleh jejaring-jejaring politik di bawah. Karena tidak mungkin mempertemukan dua tokoh penting yang saling berkonfrontasi sepanjang Pilpres dalam waktu sekejap. Politik kita nggak bisa kun payakun lah. Ada satu prakondisi yang harus mempertemukan tokoh-tokoh kunci, para veto player ini untuk menyampaikan pesan apa? Rekonsiliasi politik. Pesannya apa? Islah politik. Pesannya apa? Politik yang tentang gotong royong. Ini hal alamiah, ya. Dan sepertinya kenapa pada level segi Pak Prabowo ini luar biasa. Sebagai presiden terpilih mendatangi partai yang jelas-jelas berbeda. Tapi kedatangannya itu untuk, menurut saya, sekaligus untuk memberikan ucapan terima kasih atas ucapan terima kasih yang diberikan Surya Paloh atas kemenangan Prabowo. Gitu ya. Jadi terima kasih di atas terima kasih sebenarnya. Bisa Anda bayangkan, Bayu dan Saira, bahwa presiden terpilih rata-rata itu hanya duduk diam. Mereka yang di luar itulah yang kalah sebenarnya ingin mendatangi. Tapi Prabowo mencoba untuk melakukan hal yang berbeda. Pemenanglah yang menyambangi mereka satu persatu. Yang kedua, kita tidak bisa menutup mata. Ini pasti ada sesuatu yang sifatnya politis. Ketika ada tawaran soal bergabung dengan koalisinya Prabowo dan Gibran, ya bagi Nasdem jawabannya 50-50. Mungkin orang Jakarta 50-50, 50-50. Bagi orang Madura 50-50 itu 80-20. 80-nya oke, 20-nya nanti dulu. Nanti dulu itu adalah ingin menjaga perasaannya Pak Anies, perasaannya Muhaimin, perasaannya kawan-kawan kita di PKS, karena saat ini sedang berusaha untuk mencari jalan keadilan. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Uzra Zeya, berkunjung ke Indonesia. Ia sempat berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta. Kunjungan Wakil Menlu Amerika Serikat Uzra Zeya ke Jakarta dengan agenda untuk memajukan kerjasama bilateral di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif Amerika Serikat Indonesia seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joe Biden dan Presiden Joko Widodo. Uzra Zeya berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta untuk mempromosikan dialog antaragama. Di Masjid Istiqlal terdapat area American Space. Zeya melibatkan pejabat senior pemerintah dan tokoh masyarakat sipil dalam kemitraan bersama untuk melindungi hak asasi manusia bagi kelompok marginal, memerangi perdagangan manusia, dan memperkuat supremasi hukum. Pemerintah Amerika Serikat melalui Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Uzra Zeya
menyatakan siap bekerja sama lebih erat lagi dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024. Wakil Menlu Amerika Serikat juga memberikan pandangannya terkait dengan kondisi Gaza terkini dan peran penting Indonesia, terutama bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina. Well, as Secretary Blinken said earlier this week, the United States extends its sincerest congratulations to President-elect Prabowo Subianto on his decisive election victory. But we also offer our congratulations to the Indonesian people for their robust turnout and their strong attachment to democracy. And finally, I would say at this point that the United States has enjoyed excellent cooperation with President-elect Prabowo in his role as defense minister, and we look forward to deepening this cooperation under the comprehensive strategic partnership after he and his new administration take office this October. Well, President Biden has said many times that the future of the 21st century will be written in the Indo-Pacific, and our partnership with Indonesia is integral to that vision. That is why our two presidents launched a historic, comprehensive strategic partnership last November that really covers the span of the human endeavor, from collaborating to combat climate change, to securing a clean energy transition and inclusive economic growth for our peoples, but it is also rooted in shared principles, including democracy and human rights. Well, I want to say that we have seen the very alarming reports on the imminent famine in Gaza, and we are doing everything in our power to prevent that eventuality. That is why Secretary Blinken is on his 6th trip to the Middle East region since October 7th, and we are working nonstop to increase the flow of humanitarian assistance by land, by sea, and by air. We are working to secure an immediate and sustained ceasefire that would free hostages and allow much more assistance to get in. And we are also working with regional partners to build a horizon towards a two-state solution that we believe is the only enduring and durable solution to this conflict. We appreciate the important contributions the Indonesian government has made towards humanitarian relief in Gaza, and we welcome continued coordination. Pemirsa, kabar siang akan kembali saat lagi dengan informasi saat terjadi banjir di sejumlah daerah tanah air, terutama di Riau. Dalam sepekan terakhir justru terjadi kebakaran lahan dan hutan. Selengkapnya untuk Anda di kabar siang. Anda kembali di kabar siang pemirsa. Saat terjadi banjir di sejumlah daerah tanah air, justru di wilayah Riau terjadi kekeringan yang memicu kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Puluhan petugas terus melakukan penyiraman langsung ke titik api pada siang dan malam hari. Seperti misalnya di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Di sini petugas justru kesulitan mendapatkan sumber air dan menjangkau titik api dari darat. Kebakaran yang sudah terjadi selama 1 pekan lebih ini menyebabkan kabut asap terus mengepung kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan di belakang saya saat ini rekan kami sedang melakukan pemadaman dan sebagian lahan sudah padam dan tinggal menyisakan asap-asap tipis dan arang-arang ataupun sisa-sisa kebakaran. Baik, kami berharap semoga kebakaran hutan dan lahan ini dapat kita tanggulangi dan terhindar dari bencana alam. Pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS siap melaksanakan program penjamin polis yang akan diberlakukan mulai tahun 2028 mendatang. Program penjaminan polis atau PPP akan berlaku mulai tanggal 12 Januari 2028.
program pertukaran tenaga. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya sedang menyusun draft pokok peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga ketika pelaksanaan nanti LPS sudah siap. Kereta jalan LPS sampai. Purbaya juga menyatakan bakal mengecek kesehatan setiap perusahaan asuransi sebelum mengikuti program penjaminan polis ini. Dirinya bertekad akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan memastikan program penjaminan polis akan terus berjalan. Porsi aset asuransi ini di industri keuangan, asuransi ini cukup penting karena menjadi nomor 2. Ini gambaran sarannya. Kita juga sudah mengupdate informasi ke kami tentang industri asuransi. Kita kumpulkan. Kita juga sudah diskusi dengan para stakeholder, perusahaan asuransi dan OJK juga dan Kemenkeu untuk memastikan peraturan atau usulan yang kita usulkan nanti bisa mendukung program penjaminan polis dengan optimal. Kita balik ke informasi lain, pemirsa. Berbeda dari Ramadan lalu, suasana pasar Juanda yang menjadi tempat berkumpulnya pedagang takjil di Pontianak, Kalimantan Barat kali ini lebih ramai karena pembelinya sekarang tak hanya umat muslim saja. Para non-Islam atau nonis yang kini juga ikut berburu makanan berbuka. Pasar Juanda bermunculan di kota Pontianak selama bulan suci Ramadan. Para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM yang menjual beragam makanan dan minuman berbuka puasa berkumpul di sini. Ramadan kali ini jumlah pembeli takjil lebih ramai dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini terjadi karena para non-Islam atau nonis ikut berburu makanan iftar bersama dengan saudara-saudara muslimnya. Mereka antusias karena ada banyak makanan yang hanya ada di bulan puasa. Untuk suasananya sih rame sih, seru sih tahun ini, apalagi banyak stand-stand makanan, minuman beragam banget, mulai dari tradisional sampai yang modern tuh juga ada di sini. Jenis makanan yang tahun ini tuh bener-bener beragam deh. Terlalu ramai ya, kebetulan nggak mau buka puasa juga. Juga agak rame gitu, jadi kita biar nggak rame, biar dapat gorengan juga lebih banyak gitu. Oke. Kakak, abang belanja belinya apa aja? Beli gorengan sama biji salad ya, sama sebuah. Nah, habisnya berapa nih sekitarnya? Berapa ya? 20-an ribu ke atas, murah sih. 70 lah total semua ya, rasa 70-an. 70-an, oke. Untuk saya itu, seberapa sering abang sama kakak nih kesini? Dari awal buka puasa ya. Jadi dari awal buka puasa berburu takjil ya. Bagi para pedagang, kehadiran nonis juga menjadi berkah Ramadan, sebab mereka membuat takjil jualannya laris manis. Dari jam berapa, Bu? Dari jam 1 sampai jam setelah habis maghrib. Nah, tanggapan Ibu nih melihat banyaknya non-Islam yang mencuri start duluan dalam berburu takjil ini gimana, Bu? Oh, seneng lah ya, lebih banyak pembeli, lebih banyak lagi dapat uang. Oke, untuk takjil di tempat Ibu nih sendiri biasanya ludes ya? Ya, Masya Allah, alhamdulillah sold out. Setiap harinya? Ya, hampir setiap hari sold out. Nah, dari perbedaan dari tahun sebelumnya itu ada nggak perbedaan? Perbedaannya jauh lebih ramai tahun ini. Berkumpulnya masyarakat baik muslim maupun bukan untuk membeli makanan berbuka adalah contoh indahnya toleransi umat beragama di tanah air. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Ya, informasi dari Pontianak tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kabar siang hari ini, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1,5 jam terakhir. Saya Maria Asga pamit, terima kasih dan happy weekend.